Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Hasnadi Putri dari MBA 47 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan dengan Kepemilikan Asing Tinggi versus Rendah pada Indeks Kompas 100 periode 2015-2019. Lanjut ke latar belakang, berawal dari adanya globalisasi, membuat investor asing dapat lebih mudah berinvestasi pada perusahaan domestik dan mendorong negara berkembang termasuk Indonesia semakin terbuka terhadap kehadiran investasi asing. Fenomena tersebut membawa dampak yang besar bagi segi investasi di Indonesia, di mana investor asing mulai melakukan penanaman modal di berbagai perusahaan. Penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi perusahaan domestik. Nilai perusahaan adalah hal utama untuk dimiliki, karena nilai tersebut yang dapat mengukur betapa pentingnya perusahaan tersebut di mata para investor. Kehadiran investor asing mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena investor asing memiliki wewenang untuk mengontrol perusahaan. Adanya investor asing pada suatu perusahaan membawa dampak yang positif bagi perusahaan, seperti adanya modal baru dari pihak asing, pengawasan yang efektif guna meminimalisir biaya agensi, dan dapat menghemat biaya operasional. Selain itu, kehadiran investor asing juga membawa efek negatif bagi perusahaan seperti risiko. Risiko ini seperti adanya asymmetry information yang membuat investor asing lebih banyak menggunakan utang dalam struktur modal perusahaan untuk melindungi investasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan struktur modal yang optimal, terutama dalam hal penggunaan utang yang dapat berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu, apakah struktur modal berpengaruh pada kinerja perusahaan yang terdaftar pada Indeks Kompas 100 periode 2015-2019? Yang kedua, apakah kepemilikan asing memperkuat pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar pada Indeks Kompas 100 periode 2015-2019? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Menguji apakah struktur modal berpengaruh pada kinerja perusahaan yang terdaftar pada Indeks Kompas 100 periode 2015-2019, dan yang kedua, menguji apakah kepemilikan asing memperkuat pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan pada Indeks Kompas 100 periode 2015-2019. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori keagenan. Menurut Jensen dan Meckling tahun 1976, teori keagenan yaitu teori yang menguraikan tentang relasi antara pemegang saham dengan manajemen guna melakukan beberapa layanan atas nama pemegang saham dan memberikan manajemen kekuasaan dalam hal mengambil keputusan yang terbaik untuk pemegang saham. Selanjutnya, kepemilikan asing. Menurut Taduga dan Noval tahun 2019, kepemilikan asing adalah pihak dari asing yang melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan domestik dikarenakan memiliki hak suara dan sebagian sahamnya pada perusahaan tersebut. Adanya kepemilikan asing membawa dampak positif dan negatif yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Selanjutnya, struktur modal. Menurut Fahrudin 2011 dan Brigham Houston tahun 2018, struktur modal adalah sumber pendanaan bagi suatu perusahaan yang terdiri dari utang dan ekuitas, sehingga keputusan pemilihan struktur modal yang tepat sangat diperlukan agar dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Selanjutnya, kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan kesanggupan perusahaan dalam memberikan profit, menurut Fahrudin tahun 2011. Keberadaan investor asing dalam suatu perusahaan menjadi faktor yang memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan karena kepemilikan asing dapat memonitor mekanisme di dalam perusahaan. Selanjutnya, ini ada beberapa penelitian terdahulu. Kemudian, kerangka penelitian. Model penelitian ini merupakan ilustrasi mengenai pengaruh struktur modal yang merupakan variabel bebas terhadap kinerja perusahaan sebagai variabel terikat yang dihipotesiskan pada H1. Kemudian interaksinya dimoderasi oleh dummy kepemilikan asing sebagai variabel moderator yang dihipotesiskan pada H2. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu firm size, tangibility, dan growth. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu H1-nya
struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, dan H2-nya, proporsi kepemilikan asing memperkuat pengaruh positif struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data ROA, ROE, Tobin skew diperoleh dari OSIRIS, kemudian data proporsi kepemilikan saham oleh investor asing diperoleh dari KSEI. Nah, selanjutnya populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan non-keuangan pada indeks Kompas 100 sebanyak 100 perusahaan, dan sampel menggunakan metode purposive sampling yang didapat 300 observasi. Periode penelitian yang digunakan yaitu 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019, dan terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu struktur modal yang diproksikan dengan debt to equity ratio, kemudian kepemilikan asing yang diproksikan dengan persentase kepemilikan asing dan dummy kepemilikan asing, kemudian kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA, ROE, dan Tobin skew, serta firm size, tangibility, dan growth sebagai variabel kontrol. Kemudian metode analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel, yaitu gabungan dari data cross-section dan time series. Untuk menentukan model data panel, terdapat 3 metode, yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Untuk pengujian metode data panel, dapat menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Dalam penelitian ini, karena menguji pengaruh variabel bebas atas terikatnya, maka menggunakan analisis regresi dan uji lag time. Pada penelitian ini, dibantu dengan menggunakan program FView 10. Selanjutnya, statistik deskriptif. Hasil dari uji statistik deskriptif gabungan dengan 300 observasi diperoleh nilai DAR tertinggi yaitu PT Linknet, dan nilai DAR terendah diperoleh oleh PT Pura Delta Lestari. Selanjutnya, hasil dari uji statistik deskriptif untuk dummy kepemilikan asing di atas rata-rata dengan 129 observasi, nilai DAR tertinggi diperoleh oleh PT Tower Bersama Infrastruktur, dan nilai DAR terendah diperoleh oleh PT Pura Delta Lestari. Selanjutnya, untuk uji statistik deskriptif dummy kepemilikan asing di bawah rata-rata dengan 171 observasi, nilai DAR tertinggi diperoleh oleh PT Linknet, dan nilai DAR terendah diperoleh oleh PT Pura Delta Lestari. Selanjutnya, independent sample t-test. Berdasarkan hasil uji ini, diperoleh bahwa dummy kepemilikan asing tidak mempengaruhi variabel ROA, ROE, dan Tobin skew karena memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05. Jadi, kelompok perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi maupun rendah tidak terdapat perbedaan atas variabel dependen. Namun, dummy kepemilikan asing dipengaruhi oleh variabel foreign ownership dan tangibility perusahaan. Selanjutnya, penentuan data panel. Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai probability dari cross-section chi-square kurang dari 0,05. Artinya, model fixed effect adalah yang sesuai. Karena uji sebelumnya diperoleh model fixed effect, maka dilakukan uji berikutnya, yaitu uji Hausman. Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh nilai probability dari cross-section random lebih besar dari 0,05. Artinya, model random effect adalah yang sesuai. Sehingga dalam penelitian ini, model random effect lah yang sesuai. Selanjutnya, hasil analisis regresi berganda. Untuk variabel ROA menghasilkan konstanta positif sebesar 0,081 yang mengindikasikan bahwa apabila variabel independennya dianggap tetap, maka ROA akan mengalami peningkatan sebesar 0,081. Selanjutnya, untuk variabel ROE menghasilkan konstanta positif sebesar 0,124 yang mengindikasikan apabila variabel-variabel independennya dianggap tetap, maka ROE akan mengalami peningkatan sebesar 0,124. Untuk variabel Tobin skew menghasilkan konstanta positif sebesar 0,670 yang mengindikasikan apabila variabel independennya dianggap tetap, maka Tobin skew akan mengalami peningkatan sebesar 0,670. Selanjutnya, analisis regresi berganda dengan uji lag time. Untuk variabel ROA menghasilkan konstanta positif sebesar 0,087. Artinya, apabila variabel independennya dianggap tetap,
maka ROA akan mengalami peningkatan sebesar 0,087. Untuk variabel ROE menghasilkan konstanta positif sebesar 0,126, artinya apabila variabel-variabel independennya dianggap tetap, maka ROE akan mengalami peningkatan sebesar 0,126. Untuk variabel Tobin-Skew menghasilkan konstanta positif sebesar 2,718 yang mengindikasikan apabila variabel independennya dianggap tetap, maka Tobin-Skew akan mengalami peningkatan sebesar 2,718. Selanjutnya, hasil uji hipotesis. Berdasarkan uji hipotesis pertama, dapat disimpulkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan nilai ROA, sehingga hipotesis pertama ini didukung. Berikutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel moderator terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan nilai ROA, ROE, dan Tobin-Skew. Variabel kepemilikan asing adalah variabel pemoderasi yang memperlemah pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan, sehingga hipotesis kedua ini tidak terdukung. Selanjutnya, hasil uji hipotesis dengan uji lag time. Berdasarkan pengujian kedua hipotesis dengan menggunakan uji lag time, atau dalam penelitian ini sebagai robustness check, hasil yang diperoleh adalah tidak terbukti, karena pengaruh antar variabelnya didapatkan hasil yang tidak signifikan, dan nilai adjusted R-square pada tabel analisis regresi bernilai negatif, artinya variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu struktur modal yang diproyeksikan dengan nilai DER memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan nilai ROA. Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang diajukan dalam hipotesis dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taqwa tahun 2016 yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif antara struktur modal yang diproyeksikan dengan DER terhadap kinerja perusahaan. Penurunan kinerja perusahaan ini disebabkan karena adanya peningkatan pembiayaan utang. Lalu yang kedua, terdapatnya pengaruh yang signifikan antara variabel moderator terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan nilai ROA, ROE, dan Tobin-Skew. Dalam hal ini, variabel kepemilikan asing adalah variabel pemoderasi yang memperlemah pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan apa yang diajukan dalam hipotesis, namun terdapat argumen yang mendukung dari Fang and Lee tahun 2013, di mana adanya kepemilikan asing pada suatu perusahaan akan mengakibatkan terjadinya asymmetry information, yang menyebabkan adanya penggunaan utang berlebih guna melindungi investasi yang dimilikinya dan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu bagi investor, diharapkan investor dapat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan proporsi kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan yang nantinya dapat berdampak pada kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya bagi peneliti berikutnya, yang pertama dapat menambah periode penelitian, yang kedua dapat memecah jenis utang menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang untuk mengetahui secara akurat mengenai jenis utang apakah yang mampu mempengaruhi kepemilikan asing. Yang ketiga, dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan seperti variabel likuiditas atau usia perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.